kemarin jenengan ningali YouTube. Kalau niki acara kalian Gus Ikdam itu, teng Sabilut Taubah. Jenengan ningali, masya Allah magnetnya Gus Ikdam tuh ribuan orang datang, termasuk magnetnya kulon. Aku ora sombong, ben krungu Gus Ikdam. Ora Gus Ikdam kok Zahir Mania sing akeh. Gus, damai Gus. Banyak seperti itu, termasuk Pak Bupati Blora hadir. Sayang ningali beliau itu. Iki wong iki keistimewaannya opo? Kok bisa orang berduyun-duyun datang kepada beliau, rutinane be ewonan wong. Acara di mana kok ribuan orang datang kepada beliau. Tak lihat, ternyata salah satu kunci suksesnya beliau itu luar biasa kepada ibundanya. Ibunya itu, masya Allah, sama Gus Ikdam didadeki koyo ratu, dijadikan seperti raja. Maka jangan heran kalau Anda menjadikan ibumu sebagai raja, sebagai ratu di rumahmu, maka kau akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana rezekinya raja dan ratu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kau menjadikan ibumu di rumahmu, mohon maaf, sebagai pembantumu, kon ngumbai kelambine bojomu, kon ngepel omahmu, kon masak ke nggo mantune, nggo sampean, nggo anak bojomu, ya jangan salahkan kalau rezekimu sebagaimana rezekinya, mohon maaf, babu atau pembantu. Kenapa? Karena kau memperlakukan rajamu tidak sebagaimana tempatnya. Ridallah fi ridwan walidain, wa suhtullah fi suhtin walidain. Ridone Gusti Allah ngenteni ridone wong tuwa loro, khususan ibu. Dan murkanya Allah tergantung bagaimana kau memperlakukan ibumu. Nek ibumu sampai menangis gara-gara tingkahmu, ya Allah akan memusuhi dirimu. Kalau ibumu sampai nangis gara-gara kau sakiti dia, baik dengan ucapanmu, baik dengan kelakuanmu, baik dengan tanganmu, maka Allah juga akan menjadi musuhmu di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min. Gunakan. Kalau niki cerita saestu, saya tidak menceritakan orang lain. Orang kalau ngelihat saya saat ini, masya Allah, wah asik ya Habibidin, dengan punya majlis Az-Zahir sebesar itu, majlis di mana-mana yang datang orang banyak. Tapi jenengan tahu isi hati saya, gelo. Saya punya hati ini gelo. Kenapa? Karena di saat saya sudah seperti ini, di saat saya bisa membuat majlis taklim, ibu saya sudah meninggal duluan. Ketika saya membangun rumahnya persis selesai, ibu saya persis meninggal waktu itu. Urung sempat loh omahku. Jadi kalau ada, makanya saya sekarang berikan nasihat, ayo, termasuk seluruh anggota Az-Zahir dan semua Zahir Mania, siapapun yang mendengar ini, kalau ibumu masih ada, Anda wajib membahagiakan ibumu terlebih dahulu sebelum kau membahagiakan istrimu. Catat itu. Nah, jenengan ingin mendapatkan ridho dari Allah, ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin anakmu jadi anak soleh solehah, ingin rezekimu menjadi rezeki sebagaimana raja dan ratu. Kalau kau ingin mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini belum dikabulkan oleh Allah, ada satu yang belum kau lakukan. Apa? Ibumu belum kau bahagiakan. Dandani. Wong saat ini aneh kadang. Wong ibu isi urip malah tinggal merono, malah lebih cinta kepada istrinya daripada kepada ibunya. Ini aturannya sopo. Justru seorang istri itu akan bahagia hidupnya kalau suaminya bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Sing seneng bojone, ojo salah. Niku apa? Rumusnya kehidupan dalam rumah tangga. Kalau kau ingin suamimu kerjanya sukses, kalau kau ingin suamimu pangkatnya naik, kalau kau ingin suamimu karirnya bagus, maka berikan waktu suamimu untuk membahagiakan ibunya terlebih dahulu. Pasti kamu akan bahagia hidupnya. Tapi kalau ada seorang menantu perempuan, ketika suaminya membahagiakan ibunya, dia marah, dia cemburu, selesai uripmu. Uripmu bakal berkah, enggak bakal hidupmu bakal bahagia. Kenapa? Karena seorang suami ketika masih memiliki ibu, dia masih wajib bakti kepada ibunya. Wajib hukumnya. Enggak bisa ditawar. Paham ya? Wajib nih. Ayo mumpung ini belum ini. Mumpung uang tua masih wonten, siapapun yang masih hidup, ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup, atau dua-duanya masih hidup, masya Allah, bahagiakan orang tuamu. Kamu pasti akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo hitung-hitungan nih kalau wong tua. Kados niki wau,
Habib Sodik menceritakan Habib Ali. Habib Ali pengarang Maulid Simtud Duror, seorang wali kutub yang yakdotan kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya bermimpi Nabi Muhammad, tapi insya Allah sudah berjumpa secara langsung dengan Rasulullah. Ketika beliau mengatakan, harta yang aku miliki dan termasuk diriku itu bukan punyaku, punya ibuku. Seandainya ibu saya, kata Habib Ali, membawaku ke pasar untuk menjual diriku, saya ridho dan ikhlas, yang penting ibu saya bahagia. Habib Ali. Jadi aja heran. Kata Habib Ali, seandainya ibu saya membutuhkan saya untuk saya dijual di pasar, tapi ibu saya ridho, saya siap dijual oleh ibu saya. Sing penting ibuku ridho, ibuku senang, ibuku bahagia. Makanya jangan heran, kitab karangannya ini sekarang dibaca oleh ulama, oleh umat Islam di seluruh dunia. Maulid Simtud Duror. Yang ngarang diantaranya bisa diangkat derajatnya oleh Allah karena birrul walidain. Ayo, maka jangan heran kalau Anda menjadikan ibumu sebagai raja, sebagai ratu di rumahmu, maka kau akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana rezekinya raja dan ratu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kau menjadikan ibumu di rumahmu, mohon maaf, sebagai pembantumu, kon ngumbai kelambine bojomu, kon ngepel omahmu, kon masak nggo mantune, nggo sampean, bu anak bojomu, ya jangan salahkan kalau rezekimu sebagaimana rezekinya, mohon maaf, babu atau pembantu. Kenapa? Karena kau memperlakukan rajamu tidak sebagaimana tempatnya. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridone Gusti Allah ngenteni ridone wong tuwa loro, khususan ibu. Dan murkanya Allah tergantung bagaimana kau memperlakukan ibumu. Nek ibumu sampai menangis gara-gara tingkahmu, ya Allah akan memusuhi dirimu. Kalau ibumu sampai nangis gara-gara kau sakiti dia, baik dengan ucapanmu, baik dengan kelakuanmu, baik dengan tanganmu, maka Allah juga akan menjadi musuhmu di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min. Gunakan. Kalau niki cerita saestu, saya tidak menceritakan orang lain. Orang kalau ngelihat saya saat ini, masya Allah, wah asik ya Habibidin, dengan punya majlis Azhar sebesar itu, majlis di mana-mana yang datang orang banyak. Tapi jenengan tahu isi hati saya. Gelo, saya punya hati ini gelo. Kenapa? Karena di saat saya sudah seperti ini, di saat saya bisa membuat majelis taklim, ibu saya sudah meninggal duluan. Ketika saya membangun rumahnya persis selesai, ibu saya persis meninggal waktu itu. Urung sempat loh omahku. Jadi kalau ada, makanya saya sekarang memberikan nasihat, ayo, termasuk seluruh anggota Az-Zahir dan semua Zahir mania, siapapun yang mendengar ini, kalau ibumu masih ada, Anda wajib membahagiakan ibumu terlebih dahulu sebelum kau membahagiakan istrimu.